Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Urapi bibir mulut hamba-Mu agar apa yang dibicarakan atau disampaikan bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam semester ini, Badan Pelayanan Mahasiswa dan Konseling memberikan tema yang kita bahas selama satu semester ini adalah dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Dan pada saat pagi hari ini, saya akan memberikan subtema yaitu jangan khawatir di tengah pandemi COVID-19. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Namun ayat ini saya tidak akan membacanya secara keseluruhan. Saya hanya membaca ayat yang ke-33 sampai 34. Ayat 33 berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal apa yang seringkali membuat kita menjadi khawatir? Mungkin saat ini kita berada di dalam situasi COVID. Kita kemana-mana tidak bebas. Besok saya mau makan apa? Misalnya, khawatir besok apa yang terjadi kepada saya. Jangan-jangan keluarga saya yang jauh di sana, di kampung halaman, saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Khawatir tentang hari besok, khawatir tentang masa depan kita. Misalnya nanti kalau saya selesai dari sini, kita ada pelayanan atau tidak, dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengapa sih kita jangan khawatir di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melihat kalau orang yang belum percaya, kenapa kok dilarang khawatir seperti itu? Nah, di sini kita sudah belajar bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ini sangat jelas menjelaskan kepada kita. Nah, hal yang pertama, mengapa kita jangan khawatir di tengah pandemi ini? Yang pertama adalah karena hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang dan pangan kita. Kita melihat di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, saya akan membacakan untuk kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah
di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang dan pangan kita. Memang benar bahwa hidup tidak dapat bertahan tanpa nafkah. Tetapi makanan dan pakaian yang di sini dipandang tidak lebih tinggi nilainya daripada hidup dan tubuh itu sendiri. Mengapa? Hal itu hanyalah merupakan hiasan dan kesenangan saja. Dan karena hal-hal inilah kita cenderung menjadi cemas. Misalnya hari ini kita mau makan apa, besok makan apa, dan lain sebagainya. Misalnya kalau pakaian, kok dia lebih bagus pakainya daripada saya, dan lain sebagainya. Kita tahu dalam hal ini Matius menjelaskan bahwa makanan dan pakaian diperlukan untuk hidup. Tetapi tujuan hidup itu sendiri lebih mulia dan lebih istimewa daripada sarananya. Makanan yang paling lezat dan pakaian yang paling mewah berasal dari bumi, tetapi hidup kita itu berasal dari nafas Allah sendiri, yang artinya bahwa hidup kita lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian. Hidup adalah terang manusia. Makanan itu diibaratkan hanyalah minyak yang menyalakan terang itu. Sehingga demikian perbedaan antara orang kaya dan orang miskin sangat tidak berarti. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa hidup kita yang paling miskin dan orang itu yang paling kaya, pakaian kita yang paling jelek dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hidup kita yang Tuhan pandang mulia. Dan karena dalam hal-hal yang terpenting mereka berdiri setingkat dan hanya berbeda dalam hal-hal yang kurang penting. Jadi maksudnya ketika kita dalam situasi kekurangan atau situasi kaya atau miskin, itu tidak penting. Tetapi di dalam Tuhan bahwa hidup kita itu setara, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain, seperti itu. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita itu merupakan berkat yang datang daripada Tuhan. Karena hidup kita, Tuhan memberikan nafas kehidupan kita itu melalui nafasnya sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir. Kita melihat bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya, burung-burung di langit, bunga bakung di ladang. Nyata Tuhan pelihara, apalagi kita orang yang dianggap mulia, dan kita adalah orang yang sangat mulia dan berharga di mata Tuhan. Pasti Dia akan menolong kita dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Alasan yang kedua mengapa kita jangan khawatir demi ini adalah karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Di ayat yang ke-32b dikatakan, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini sangat jelas bagi kita bahwa kita memerlukan semuanya itu. Hal-hal yang ini yaitu makanan dan pakaian perlu. Dia lebih mengetahui keperluan-keperluan kita daripada kita sendiri, dan ini memang benar. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita jangan khawatir, karena Dia sendiri, Bapa kita yang di surga, memiliki segala persediaan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka ketika kita memerlukan, maka kita meminta. Firman Tuhan juga katakan bahwa ketoklah pintu maka akan dibukakan, mintalah maka kamu akan mendapat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu
buanglah semua kekhawatiran dan kecemasan itu, dan datanglah kepada Bapamu, katakanlah kepadanya bahwa Dia tentu saja tahu bahwa kamu memerlukan ini dan itu. Jadi, marilah kita dengan sukacita berserah kepada hikmat, kuasa, dan kebaikannya untuk menyediakan segala keperluan kita. Jadi, untuk apa kita khawatir? Kita harus melepaskan kekhawatiran itu. Kita harus melepaskan beban kekhawatiran pikiran kita dan menyerahkan semuanya kepada Allah, sebab Ialah memelihara kita. Jadi mengapa kita harus bersusah-susah? Mengapa kita harus khawatir tiap hari? Mengapa kita senantiasa gelisah, senantiasa galau dengan apa yang akan kita perlukan? Jadi Tuhan sendiri tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Misalnya saat ini kita membutuhkan perlindungan dari COVID ini, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Dan jika seandainya Tuhan izinkan pun kita terpapar, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati itu semua. Dan hal yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir di tengah COVID adalah karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita. Jadi kita tahu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Kita melihat di ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan hidup kita, orang yang sudah percaya, adalah mencari kerajaan sorga atau mencari kerajaan Allah. Jadi kita harus berjuang untuk menggapainya. Bertekunlah sampai kita yakin, dan teguhkanlah hati kita supaya kita tidak gagal. Itu tujuan hidup kita, orang yang percaya. Yang selanjutnya, apa yang kita cari, apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah mencari kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan yang abadi, yaitu pilihlah sorga dan berkat-berkat sorgawi melebihi dunia dan kesenangan-kesenangan dunia ini. Jadi tujuan hidup kita adalah mencari kemuliaan Tuhan, mencari yang namanya kekekalan yang ada di sorga, berkat-berkat sorgawi. Itulah tujuan hidup kita. Yang selanjutnya, carilah dahulu kerajaan Allah, biarlah kekhawatiran dan jiwamu atau jiwa kita akan dunia yang akan datang menggantikan semua kekhawatiran yang lain, misalnya kekhawatiran tentang pakaian, kekhawatiran tentang makanan, kekhawatiran tentang keluarga, kekhawatiran tentang ini dan itu, keperluan kita sehari-hari. Biarlah itu kita ganti kekhawatiran kita itu dengan menggantikan semuanya itu. Biarlah kita menggantikannya dengan sukacita. Maka kita mencari perkara-perkara mengenai kehidupan yang akan datang, dan itulah yang akan menggantikan kekhawatiran kita dengan hal-hal yang tidak dianggap perlu. Bahwa ketika kita memerlukan ini dan itu, pakaian dan lain sebagainya, itu yang seringkali membuat kita khawatir. Tetapi kita, karena kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan menggantikan kekhawatiran kita itu dengan datang kepada Tuhan, dengan mencari Tuhan, dengan kita mencari kemuliaan Tuhan. Maka di sini dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sangat jelas bagi kita. Mengapa kita harus khawatir ketika kita sudah kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan bagi kita, mengapa kita tidak perlu khawatir di tengah pandemi ini adalah karena hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang dan pangan kita. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir di tengah pandemi ini adalah Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Dan yang terakhir, bahwa mengapa kita tidak perlu khawatir dengan di situasi ini adalah karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita itu adalah memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan dan hidup kami tidak dipenuhi dengan kekhawatiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.